Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Nox TV. Film kali ini menceritakan seorang wanita yang bernama Belle William yang harus membantu seorang polisi payah yang bernama Andrew dalam menangkap kelompok perampok spesialis bank. Dan tak disangka para perampok itu merupakan seorang gadis yang cantik. Lantas, bagaimana alur ceritanya? Still in Nox TV. Film diawali di kota New York ketika seorang bernama Belle William melakukan pekerjaan terakhirnya untuk mengantar paket. Setelah itu, dia akan menjadi seorang supir taksi karena lisensi taksinya sudah keluar. Sebagai hadiah perpisahan, teman-teman kurir beserta pacarnya yang bernama Jessie menghadiahkan sebuah turbo untuk dipasang di taksinya nanti. Setelah mengambil lisensi miliknya, Belle pulang ke rumahnya untuk memodif taksi miliknya. Di hari pertama dia mengemudikan taksi, Belle mendapatkan penumpang yang terburu-buru untuk pergi ke bandara. Penumpang itu akan memberikan tips $100 apabila Belle bisa mengantarnya dalam waktu 15 menit. Belle pun menyetujui tawaran itu dan merubah mobilnya menjadi setelan balap setelah menekan beberapa tombol. Setelah itu dia mengemudikan taksinya dengan ugal-ugalan dan sampai di bandara kurang dari 10 menit. Di tempat lain, seorang polisi yang bernama Andrew dan temannya menyamar menjadi orang tua untuk membongkar transaksi ilegal dari sebuah kelompok kriminal. Tapi karena kurang mendalami perannya, penyamarannya pun terbongkar dan membuat temannya tertembak. Sedangkan para penjahat itu berhasil melarikan diri. Andrew kemudian berniat mengejar para penjahat itu, tapi karena temannya terluka, dia yang sangat payah dalam mengendalikan mobil terpaksa harus mengambil alih kemudi. Karena gugup, Andrew malah mengoper ke gigi mundur dan kemudian karena kegagalannya dalam menjalankan misi, lisensi mengemudi Andrew akhirnya dicabut oleh atasannya yang bernama Martha dan turun jabatan di tim patroli jalan kaki. Andrew yang sedang berpatroli mendapat laporan dari radio kalau tidak jauh dari sana telah terjadi perampokan di sebuah bank. Dia lantas pergi ke tengah jalan untuk meminta tumpangan. Tapi hal itu malah membuat kecelakaan beruntun yang menghancurkan puluhan mobil. Tak ingin disalahkan dengan kejadian itu, Andrew lantas kabur dan menghampiri Belle yang sedang berhenti. Dia lalu menaiki taksi itu dan memerintahkan Belle untuk menuju ke tempat perampokan. Sesampai di tempat kejadian, Andrew melihat kalau para perampok itu pergi mengendarai BMW seri 7 tahun 2003. Lantas dia meminta Belle untuk mengejar para perampok itu. Awalnya Belle menolak hal itu, tapi setelah Andrew memperlihatkan lencana polisinya, mau tak mau Belle mengikuti perampok itu. Kejar-kejaran dengan perampok berjalan dengan cukup menegangkan. Hingga pada akhirnya perampok itu memasuki sebuah jalan buntu. Melihat para perampok terpojok, Andrew turun dari mobilnya dan memerintahkan perampok itu untuk menyerahkan diri. Tapi perampok itu berlaku nekat, hampir menabrak dirinya. Sebelum perampok pergi, Andrew sempat menembak salah satu ban mobil perampok itu. Sedangkan Belle sempat melihat wajah 4 perampok itu yang merupakan seorang gadis-gadis cantik yang pernah dilihatnya ketika di bandara. Setelah perampok itu pergi, Belle memarahi Andrew karena harus mengganti rugi kerusakan yang terjadi pada taksinya. Tak lama kemudian, 2 orang polisi datang ke sana dan langsung membawa Andrew dan Belle ke kantor polisi. Di kantornya, Martha kembali memarahi Andrew karena kecerobohannya. Setelah itu, dia menemui agen FBI yang sedang membahas tentang perampokan yang sedang terjadi. Agen itu pun menjelaskan kalau perampokan itu berlangsung singkat dan dilakukan oleh orang-orang yang sangat ahli dalam menembak. Karena kecerobohan yang dilakukan oleh Andrew, agen itu tidak memperbolehkannya untuk menangani kasus perampokan itu. Setelah itu, Martha dan agen itu menemui Belle yang menjadi saksi dalam perampokan tersebut. Tapi Belle mengaku kalau dirinya tak melihat wajah dari para perampok tersebut. Karena aksi sembrononya dengan Andrew, pihak kepolisian harus menahan taksi Belle dalam 2 minggu. Hal itu juga membuat makan siang Belle dan pacarnya menjadi batal, sehingga Jessie jadi marah kepada Belle. Hello?
Baby. No, I'm tired of hearing excuses, okay? Look, I'm sitting in my... Setelah keluar dari kantor polisi, Bell diajak berbicara di sebuah kedai oleh Andrew. Dia akan berjanji akan membebaskan mobilnya jika Bell mau membantunya untuk menangkap para perampok itu. Bell pun mengatakan kalau perampok itu adalah sekumpulan gadis cantik yang berasal dari Brazil. Dia mengetahui hal itu karena perampok-perampok itu berbicara dengan menggunakan bahasa Portugis. Bell juga menyimpulkan ban anti bocor yang digunakan oleh perampok hanya dijual di sebuah bengkel yang berada di pinggiran kota New York. Mengetahui hal itu, Andrew lantas mengajak Bell untuk pergi ke bengkel yang dimaksudnya. Deal. Because I don't really trust you. Look, as soon as I know this is the place. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai ke bengkel tersebut. Mereka menunggu di dekat bengkel sampai malam hari. Di tengah kegabutan dalam menunggu perampok, Bell berkata kepada Andrew kalau bakat mengemudi yang dimilikinya diturunkan oleh kakeknya yang seorang montir. Bell juga mengatakan kalau dia bercita-cita menjadi pembalap NASCAR seperti ayahnya. Beberapa waktu kemudian para perampok datang ke sana dan memasuki bengkel yang dimaksud. Mengetahui hal itu, Bell menyuruh Andrew agar menghubungi polisi. Tapi Andrew menolaknya dan berkata kalau dia bisa menyelesaikan masalah itu dengan seorang diri. Andrew lantas berniat untuk masuk ke bengkel. Sayangnya dia berhasil dilumpuhkan oleh salah satu perampok. Perampok itu kemudian menghampiri Bell dan melumpuhkannya juga. He's like... Saat tersadar, mereka telah berada di dalam bengkel dalam keadaan terikat. Pemimpin perampok yang bernama Vanessa kemudian memotong tali yang mengikat kepada mereka. Dari pembicaraan perampok yang berbahasa Portugis, Bell bisa mengetahui kalau perampok itu tak ingin membunuh mereka. Andrew dan Bell mempunyai rencana, yaitu membuat sebuah drama agar Vanessa mendekati mereka. Setelah mendekat dengan skill bela dirinya, Andrew bisa merebut pistol milik Vanessa dan pergi menuju ke sebuah ruangan. Di ruangan itu, Andrew membuka keran sebuah tabung gas dan mengancam semua perampok akan meledakkan tempat tersebut. Namun sayangnya perampok itu malah kabur dari bengkel dan meninggalkan mereka yang terkunci di dalam ruangan itu. Mereka akhirnya bisa keluar dari ruangan itu melalui pintu belakang yang tak terkunci dan menemukan kalau mobil milik Andrew telah terbakar. Di saat yang bersamaan, polisi datang ke sana. Namun tiba-tiba, karena tak bisa kembali ke kantor polisi, mereka memutuskan untuk pergi ke rumah Bell untuk menjelaskan kepada Jesse kenapa Bell tidak bisa menghadiri makan siang bersama. Tapi setelah Jesse melihat Bell datang bersama Andrew, timbul salah paham di antara mereka. Andrew berusaha untuk menjelaskan situasi yang terjadi dengan menunjukkan lencana polisi miliknya. Tapi sayangnya lencana tersebut malah direbut Jesse dan dirusak menggunakan las. Mereka kemudian pergi ke apartemen ibu Andrew dan makan malam di sana. Setelah selesai makan, mereka pergi ke apartemen Andrew yang berada di sebelah apartemen milik ibunya. Dan di pagi harinya, mereka terbangun dan membahas semua kejadian yang terjadi di bengkel. Baru Bell kemudian mengingat percakapan semua perampok itu yang berencana akan melakukan perampokan dalam waktu dekat. Mereka lalu pergi ke kantor polisi untuk melaporkan hal itu kepada Martha. Tapi Martha tidak mendengar Andrew karena dia sedang sibuk dengan perampokan yang terjadi sejak 2 menit yang lalu. Martha kemudian menyuruh Andrew dan Bell untuk menunggu di luar. Di ruang tunggu, Bell berkata kepada Andrew kalau para polisi tidak akan bisa menangkap para perampok. Yang bisa menangkap perampok itu hanya Bell yang menggunakan taksi miliknya. Mengetahui hal itu, Andrew berencana untuk mengambil taksi milik Bell. Setelah berhasil menipu salah satu seorang polisi, akhirnya Andrew bisa mengambil taksi milik Bell. Setelah itu, mereka pergi ke tempat terjadinya perampokan. Setelah berhasil merampok sebuah bank, perampok itu pergi dari sana setelah menembakkan ban mobil milik polisi. Sementara itu, Bell yang telah sampai ke TKP menunggu para perampok untuk menghadang para perampok itu. Bell merasa yakin kalau perampok itu akan lewat ke sana karena dia telah mengingat secara detail jalan di sana. Dan benar saja, beberapa waktu kemudian para perampok itu lewat di depan taksi milik Bell. Setelah merubah taksi menjadi kesetelan balap, Bell pun mengejar para perampok tersebut. Aksi kejar-kejaran berlangsung menegangkan, bahkan Bell hampir berhasil menangkap para perampok itu. Tapi saat berada di zebra cross yang banyak pejalan kaki, para perampok nekat untuk menerobosnya hingga hampir menabrak para penyeberang. Melihat hal itu, Bell lantas membanting setir hingga membuat taksinya menabrak dan membuat perampok itu berhasil meloloskan diri. Damn.
was on her ass too. Setelah berhasil lolos dari kejaran Bell, perampok itu menepi di sebuah jalanan sepi. Di sana mereka mengganti ban mobilnya dan merubah warna mobilnya menjadi warna biru. Mereka juga mengganti pakaiannya menggunakan pakaian yang sangat seksi. No BMW. Di tengah perjalanan, para perampok dihentikan oleh seorang polisi. Polisi itu kemudian memeriksa para perampok berikut dengan isi bagasi mobil tersebut. Tapi polisi tidak menemukan barang yang mencurigakan dari mobil itu. Karena hal itu, para perampok itu bisa meloloskan diri dari pemeriksaan polisi. You ladies have a nice day. Sementara itu, karena telah membawa kabur mobilnya dari kantor polisi dan mengejar perampok tanpa sepengetahuan polisi, Bell ditahan sementara oleh Martha. Setelah itu, mereka dibawa kepada seorang polisi yang tadi memeriksa ke para perampok di sana. Andrew mengatakan kalau 4 perempuan yang diperiksa oleh polisi itu adalah pelaku perampokan. Mengetahui hal itu, Martha menjadi marah karena Andrew tidak memberitahukannya hari itu terlebih dahulu kepadanya. Berusaha menjelaskan situasinya, tapi Martha yang terlanjur marah tidak mendengarkannya dan memecat Andrew dari kepolisian. Dia juga mengembalikan surat izin milik Bell dengan syarat tidak boleh mengendarai taksinya di kota New York. Officer Preston, come with me. Let's go. Setelah berhasil memperbaiki mobilnya, Bell mengajak Andrew untuk menangkap para perampok agar bisa memperbaiki citranya. Ia juga menyuruh Andrew untuk mengemudi taksi miliknya. Awalnya, Andrew menolak hal itu karena dirinya selalu merasa gugup dalam mengendarai mobil. Tapi setelah Bell memberikan sebuah motivasi, Andrew pun merasa rileks dan berani membawa taksi itu. Beberapa waktu kemudian mereka pergi ke apartemen milik ibu Andrew. Namun mereka kaget karena di sana sudah ada Jessie. Ternyata handphone Bell tertinggal di apartemen milik ibu Andrew. Saat Jessie menelpon, ibunya itu mengangkat ponsel milik Bell dan menjelaskan situasi yang sebenarnya. Karena hal itu, Jessie bisa mengerti apa yang terjadi kepada Bell. Dia pun sudah tidak marah lagi dan menerima kembali Bell menjadi pacarnya. Well, see, that's the amazing thing right there. Getting a parking space in Let's be Manhattan. logical about this. Let's just go through the story one more time. Okay. Ketika sedang makan malam, mereka membahas tentang uang para perampok yang tadi ditemukan di mobil. Setelah berdiskusi dengan Jessie, mereka akhirnya menyimpulkan kalau para perampok itu menyimpan uangnya di tempat sampah. Tak ingin membuang-buang waktu, Bell dan Andrew kemudian pergi ke departemen pengelolaan sampah untuk menyelidiki hal itu lebih detail. Wait, yo, what do you want me to do with this? Sanitation. Mereka berhasil memasuki departemen pengelolaan sampah setelah menipu para penjaga dari komputer yang berada di sana. Mereka akhirnya menemukan siapa petugas kebersihan yang mengambil sampah di dekat bank yang telah dirampok. Keesokan harinya, mereka pergi ke apartemen petugas kebersihan yang bernama Anthony. Tapi saat mereka sampai ke apartemen milik Anthony, tampak berantakan dan tak ada seorang pun yang berada di tempat itu. Hello? Ternyata Anthony sedang ditawan oleh anak buah perampok. Dia memerintahkan Anthony untuk melakukan tugas terakhirnya. Jika tugas itu telah selesai, maka dia akan membebaskan Anthony bersama istrinya. Setelah itu, dia menemui para perampok yang telah bersiap untuk melakukan perampokan terakhirnya. Presta. Your car, sir. Kembali ke Andrew dan Bell yang berada di apartemen milik Anthony. Di sana mereka menemukan sebuah berkas tentang rute perjalanan Anthony selanjutnya. Andrew dan Bell pun menyimpulkan kalau rute itu adalah lokasi di mana para perampok akan melakukan aksinya. Para perampok itu menggunakan truk sampah untuk mengangkut semua hasil perampoknya. Ia juga memberitahu di mana para perampok itu akan melakukan aksinya. Setelah berhasil merampok bank seperti yang diduga oleh Bell dan Andrew, perampok itu membuang uangnya ke tempat sampah saat perampok itu akan pergi. Polisi di bawah komando Martha datang untuk mengepung mereka. Mengetahui hal itu, Vanessa memberi perintah kepada temannya untuk membawa seorang Sandra. Dia akan mengancam membunuh Sandra bila polisi mengikuti mereka. Tak ingin terjadi apa-apa dengan Sandra, Martha menawarkan diri untuk bertukar dengan Sandra. Vanessa kemudian memeriksa Martha dengan teliti. Setelah dirasa aman, para perampok itu membawa Martha sebagai Sandranya. Bell kemudian menelpon teman-teman kurirnya untuk melacak keberadaan mobil milik perampok, sedangkan Andrew menghampiri truk sampah yang akan membawa semua hasil uang rampokan. Bell dan Andrew pun pergi ke markas para perampok dan melumpuhkan salah satu anggotanya. Setelah itu, Bell menelpon para perampok melalui temannya yang mengikuti para perampok dan bernegosiasi untuk melakukan pertukaran, di mana para perampok harus melepaskan Martha apabila uang mereka ingin kembali. Bell lantas menyebutkan tempat untuk melakukan pertukaran itu. You heard her, Mullins. You got... Yo, my phone!
Bell yang telah menunggu di tempat yang direncanakan, tapi karena polisi telah mengepung tempat itu, para perampok yang menggunakan 2 buah BMW langsung menelpon Bell dan menyuruhnya untuk mengikuti mereka. Setelah merubah taksinya menjadi setelan balap, Bell lalu mengejar para perampok itu. Saat mobil mereka telah sejajar, Andrew segera menyuruh perampok untuk melakukan pertukaran. Ia lalu memerintahkan Bell untuk berbelok ke sebuah jalan. Ketika pertukaran itu telah selesai, Andrew memerintahkan untuk mengerem mobilnya. Lalu kemudian perampok yang marah karena terjebak di jalan yang belum tersambung kemudian menembaki Bell dan teman-temannya secara beringas, sehingga membuat Bell tertembak di bagian perutnya. Mengetahui hal itu, Andrew dan Martha membawa Bell ke rumah sakit. Di waktu yang bersamaan, para polisi datang untuk menangkap para perampok. Beberapa waktu kemudian, di sebuah sirkuit NASCAR, akhirnya cita-cita Bell telah tercapai. Dia saat ini sedang balapan menggunakan mobil Chevrolet Monte Carlo untuk mengikuti kejuaraan NASCAR. Kebahagiaan Bill bertambah saat Jesse melamarnya melalui billboard. Sementara itu, Andrew yang telah kembali ke kepolisian juga datang ke sana bersama Martha untuk menonton balapan, dan film pun berakhir.